1, 2, 3. Senyum bang, jangan kedip. 1, raku. Melihat sini lah, sini. 1, 2, 3 senyum cheese. Oke. Semua bilang cheese. 1, 2, 3 cheese. Gaya bebas. 1, 2, 3 cheese. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu bagi. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang ini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya hari ini, Henry Muhammad Musa Andakota Hukum dan Amy Julian Nagasari Guru Singgolo. Kasihan dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terang dan pimpinlah mereka supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini ya Allah, di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
yang besar pada tahun 2018 yang lalu mengutip sebuah lagu yang dahulu dinyanyikan oleh orang-orang Afro-Amerika, orang-orang Negro, ketika mereka masih dalam perbudakan. Dan salah satu baiknya itu berbunyi demikian: If you cannot preach like Peter, if you cannot pray like Paul, you just tell the Lord Jesus how He died to save us all. Jika kamu tidak dapat berkhotbah sehebat Rasul Petrus, dan jika kamu tidak dapat berdoa sehebat Rasul Paulus, cukup bagimu untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus, bagaimana Dia telah mati untuk menyelamatkan kita semua. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan pastoral saya dengan Henry dan Eni, dan keterhubungan dalam rangka pemberkatan pernikahan ini menjadi cukup panjang, karena Eni datang dari gereja yang tidak mengenal naik sini dan belum krisma, sehingga ini mengikuti suatu kelas katekisasi sini khusus selama kurang lebih 3 bulan. Dan itu saya syukuri karena menjadi terhubung dengan Henry dan ini dalam cukup waktu yang lama dan mengenal mereka lebih khusus lagi. Dalam percakapan-percakapan kami yang final, saya mengenal kedua kita ini sebagai orang-orang yang mencintai gereja, yang merasakan bahwa firman Tuhan itu berbicara ke dalam diri mereka dan ingin firman itu dipenuhi dan diikuti menjadi penuntun di dalam kehidupan mereka. Bahkan secara khusus saya mengatakan kepada saya bahwa ini adalah jawaban doanya kepada Tuhan. Tidak apa-apa saya bagikan dengan ini. Dan oleh karena itu saya kira ini akan dijaga oleh Henry untuk supaya ini terus menjadi berkat baginya, karena memang ini diberikan oleh Tuhan kepada Henry. Begitu Henry memahami. Dan juga ini menyukai dan mengagumi Henry karena bagi ini Henry adalah seorang yang selalu tenang, selalu kelihatan damai. Izinkan saya membagikan ini yang memang, karena justru saya kira di tengah-tengah kehidupan ini kita menemukan model-model. Tentu pengenalan saya terhadap Henry dan ini masih sangat umum, tetapi yang umum, yang baik, yang kita katakan kita temukan dan kemudian kita doakan supaya itu terus berpelihara. Kiranya juga kebaikan-kebaikan, keutamaan lain bertambah di dalam ikatan cinta kasih yang ada pada mereka. Di dalam firman Tuhan ini diyakini bahwa kehidupan orang percaya adalah juga sama seperti kehidupan manusia pada umumnya, ditandai oleh kebutuhan ditemukan dari bawah, ditandai oleh berbagai ancaman dan kesukaran. Dan karena itu, kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan mendatangi kehidupan kita, maka memang itu adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan kita dan harus kita menyambut Tuhan yang dalam itu kepada kita. Tadi saya katakan bahwa ini dan keluarga besar Sentul datang dari gereja Katolik. Orang-orang Katolik sangat mengingat keluarga kudus ketika pemberkatan mereka. Bahkan ada doa kepada
keluarga kudus itu. Saya suka mengamati liturgi dan ibadah pemberkatan Laika Gereja Katolik. Artinya kita membutuhkan model. Orang Katolik mengatakan supaya keluarga yang baru ini menjadi keluarga seperti Yusuf dan Maria. Dan keduanya, baik Yusuf maupun Maria adalah memang betul-betul adalah model orang yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan ketika berlawanan dengan pikiran dan kehendak sendiri, maka Yusuf dan Maria selalu mau menempatkan apa yang Tuhan mau menjadi penentu di dalam kehidupan mereka. Saya ingin menyoroti secara khusus sejenak tentang Yusuf yang melalui mimpi dia bertekad untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Dia dikatakan sensitif terhadap firman Tuhan. Dia tekad, dia mau mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Dan kalau itu sudah disampaikan, sudah deliver, sudah sampai kepadanya, maka dia tidak dapat tearti lain selain kepada apa yang Tuhan tentukan. Sebenarnya dia membicarakan Maria yang dia karena sudah hamil dan tidak dari dia, tetapi ketika dikatakan kehamilan tunangannya itu adalah dari Tuhan dan ada rencana Tuhan yang khusus bagi pasangan itu, maka walaupun dia tidak berbicara, dia tunduk untuk mendampingi Maria untuk seterusnya dan selamanya. Sehingga kalau saya kutipkan dari khotbah pada sebuah pemberkatan pernikahan yang terkenal, jika kamu tidak dapat berkhotbah, jika kamu tidak dapat berdoa sehebat Rasul Paulus, tidak dapat berkhotbah sehebat Rasul Petrus, cukup bagi kita menyampaikan kepercayaan kita kepada harapan-harapan kita. Seperti Henry mengatakan kepada saya, ini adalah jawaban doa. Sehingga saya kira kalaupun tidak dikatakan kepada Henry nam pinagumi di bataan dan jari serang Jawa, sudah dia punya pemahamannya spesial bahwa istrinya atau calon istrinya sebelum saat ini bagi dia adalah pemberian Tuhan, dan karena itu harus akan dijaga dengan sekuat tenaga. Ibu bapak dan saudara-saudara, walaupun tidak langsung hebat contoh yang dicontohkan oleh Petrus dalam pembacaan kita ini, Matius 14 ayat 7-8, tetapi Petrus kita tahu mendengar dan percaya kepada perintah Kristus ketika Tuhan mengatakan kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan ketika Tuhan mengatakan, "Datanglah kepadaku," maka dia berjalan. Itu adalah model bagi kita, dan kiranya kita akan seperti Petrus dalam Alkitab. Tetapi dalam hal dia kemudian ketika berjalan kepada Yesus, tidak sebelumnya memandang Yesus, tetapi memandang kepada danau itu yang tentu bagi dia sesuatu yang mengerikan. Ketika itu yang dilakukan oleh Petrus, maka dia menjadi takut dan kemudian akan tenggelam, dan dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan tentu menolong. Jadi dua hal ini sekaligus mengatakan nobody's perfect, tidak ada yang sempurna. Kita membutuhkan dan telah menunjukkan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengundang kita pada saat yang bersamaan kita juga diliputi kekhawatiran, dan kita membutuhkan Tuhan untuk meraih kita kembali
tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah gereja walaupun secara umum tidak menjadikan pemberkatan pernikahan sebagai sesuatu yang menjadi urusan gereja, tapi lambat-lambat saya sering katakan ini, mulai abad ke-4 gereja melakukan pemberkatan pernikahan, menjadikan pernikahan yang berkeluarga menjadi urusan. Bahkan urusan yang lain-lain mestinya menjadi nomor 2 ya. Saya tahu betapa pentingnya nanti ada. Dan tentu tenaga pengurus ini ya, Ibu Nasution, karena sedang sakit, menanggung Nasution yang mengurus di sana kemarin dan dibantu oleh Allah itu dari Henry, dari juga keluarga tersebut. Betapa banyaknya energi untuk adat ini. Tetapi saya merasakan bahwa keluarga ini juga amat mementingkan acara yang 1 jam ini. Tidak ada poin. Maka izinkan saya potong lebih lama sedikit. Keluarga Guntur dan keluarga Simbol sangat mementingkan ibadah ini. Inilah yang terpenting bagi keluarga Guntur dan Simbol untuk datang kepada Yesus. Barangkali juga seperti Petrus, kalau melihat kepada kebutuhan-kebutuhannya ya Henry, mungkin juga mengatakan saya jadi harus melihat ini dan itu dan kurang melihat Yesus dan mungkin seperti akan tenggelam, tetapi kemudian lihat lagi dan berteriak, Tuhan, biarlah aku Engkau genggam. Maka oleh peristiwa ini kita hendak merayakan iman kita bahwa pernikahan yang terpenting adalah dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan. Acara yang terpenting bagi Henry dan Amy saya kira saat ini, di mana mereka meminta Tuhan untuk menjadi pihak yang terpenting yang akan mendampingi mereka dalam kehidupan keluarga. Dari firman Tuhan dan dari gereja kita akan dipandu supaya cinta yang sudah ada menjadi cinta yang baru. Karena juga bisa cinta itu meluap ya, cinta itu sangat begitu menggeru-gerunya, tetapi hanya beberapa minggu dan beberapa bulan. Kita lihat di TV begitu besar pestanya sampai mengundang Presiden Amerika Serikat misalnya, tapi beberapa bulan kemudian sudah kita mendengar juga sudah sedang berproses di pengadilan untuk bercerai. Jadi bukan soal lewat cinta yang bergeru, bukan juga romantis. Misalnya dengan mengatakan I say my love to you through this flower, memberikan arti yang menentukan. Ada tentu bagas beberapa waktu inangkulah mengenai saya terus akan menjadi ayah yang baik dan suami yang baik juga oleh karena firman Tuhan yang memandu kita untuk menjadi pasangan yang membawa cinta kita kepada Tuhan dan diteguhkan cinta kita itu oleh kehendak Tuhan. Ada seorang teolog yang mengamati kehidupan berkeluarga mengatakan bahwa manusia sekarang ini bukan kekuatan cinta, bukan hampa cinta, bahkan cinta itu begitu diperlihatkan, tetapi ternyata pernikahan tidak langgeng. Karena itu firman Tuhan mengatakan yang kita butuhkan bukan kekurangan cinta, melainkan memiliki cinta yang benar, seperti sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amy dan Henry sudah meresapi saya kira bahwa baik dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, saya mencoba bercanda kepada mereka. Tiba-tiba hilang yang ada sekarang, apakah kalian masih tetap bersama? Lalu mereka mengatakan, kami akan tetap bersatu sampai kematian memisah. Saya kira itu bukan bomba ya, Henry ya, kita harus
waktu berjalan terus, dan itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kita harus datang kepada Tuhan dan memandangnya, maka kita dapat menghadapi segala gejolak di dalam hidup ini, dan cinta kita akan terus hangat. Mari kita lihat janji pernikahan yang sudah menikah di sini. Kami sudah menikah berapa tahun? 20 tahun lebih. Setiap pemberkatan pernikahan kita juga menyediakan, masing-masing kita menyediakan janji pernikahan. Walaupun kita usah pergi ke Bali atau ke Yerusalem, ke Kana misalnya, saya kira nanti Henry dan Yeni sanggup gajinya untuk pergi ke kota Kana di Israel supaya melihat Yesus yang juga memberikan perhatian dan supportnya kepada pernikahan atas permintaan ibunya, menjadikan air biasa menjadi campur supaya pesta itu berlanjut dengan bersyukur. Amin. Kita bersama Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menebuskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah
dalam hati yang tulus dan benar, jawab. Ya, saya mau kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan ini Juliani Mandasari Dusun, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima Henry Muar Aposan Andakotan Untung ini, tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawab. Ya, saya mau kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Sebelum saudara berkati, saudara beri kesempatan untuk melakukan tukar cincin. Ini persembahkan cincin ini kejadian sebagai bukti terima kasih dan kesetiaanku padamu. Persembahkan kepada beliau sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sekarang saudara dipersilakan untuk saling berkata, saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh bercerai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam
sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Ibadah keberkatan pernikahan yang telah selesai. Shalom.
Sumanima ihamuna. Firman Tuhan yang menutup acara makan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa di surga, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas sukacita ini. Engkau telah memberkati Henry Dulung dan Ibu Sigolo menjadi keluarga yang baru di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga besar Dulung dan Sigolo. Teruslah mendampingi hidup mereka Tuhan, supaya mereka menjadi keluarga yang mempersaksikan cinta kasih yang daripada Engkau, sehingga gereja dapat terus hadir juga melalui rumah-rumah tangga Kristen yang hidup menuruti firman. Kami bersyukur kepada Tuhan atas acara adat yang akan segera dilanjutkan setelah ini. Berkati Tuhan, berilah damai sejahtera sehingga seluruh rangkaian acara adat ini juga menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan yang dipersembahkan oleh keluarga besar Kuntum dan Sigolo. Makanan dan minuman yang telah kami santap, yang telah kami nikmati, berkatilah Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kami, agar oleh makanan dan minuman yang Engkau berkati itu, hidup kami dapat terus berkelanjutan menjadi suatu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Idea kedua, ketua seto. Besok ketua seto. Tidak berlaku. Oke. Jadi dihampung keluarga besar Dulung, rohani yang membuat asution ani rohani.